Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Eh, Oke. Espil Ibun. Terima kasih, Bun. Up. Ya, ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oke, siap.
Siap. Terima kasih kepada Ibu Bunda Titi Rumsiti yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk memaparkan topik tentang anak usia dini melek digital. Baiklah, anak usia dini melek digital, ya iya dong. Sebenarnya ada hal yang unik yang menggelitik di benak saya gitu kan. Kenapa saya harus mengambil topik ini tentang melek digital? Ya mungkin bunda-bunda, bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang hadir dan gabung di sini mungkin sudah tidak asing dengan istilah melek digital ataupun pembahasan-pembahasan tentang pengasuhan, tentang generasi milenial ataupun lain-lainnya. Hanya saja di sini saya berupaya mengambil satu topik ini dan dikaitkan dengan anak usia dini karena ya sekarang saya memang interest atau concern di dunia kepaudan atau anak usia dini. Baiklah, di sini saya memberikan judul anak usia dini melek digital. Ya iya dong. Nah, ini di sini ada satu diksi yang kuat. Ya iya dong itu adalah sebuah diksi ataupun satu term kata yang eh, kuat bahwasanya anak-anak usia dini ataupun anak-anak balita atau batita pun mereka layak untuk mendapatkan pengasuhan ataupun pendidikan pendampingan dalam dunia digital ini. Oke, seperti itu. Nah, era digital adalah masa ketika informasi mudah dan cepat diperoleh serta disebarluaskan menggunakan teknologi digital. Nah, sekarang adalah era digital information di mana informasi kita bisa dengan sangat cepat dan mudah diperoleh ataupun kita pun bisa mengeserkan teknologi itu dengan cepat pula. Adapun teknologi digital adalah teknologi yang menggunakan sistem komputerisasi yang terhubung dengan internet. Nah, mau tidak mau, siapapun itu, jenjang usia ataupun jenjang pendidikan apapun, pasti akan terlibat. Akan terlibat. Maaf, apakah suaranya jelas? Oke, maaf, maaf. Masuk, masuk, maaf. Jadi dalam era digital ini, bahwasanya semua punya keterlibatan semua usia ataupun semua aspek semua kalangan baik itu anak dari balita sampai usia renta pun pasti akan terlibat gitu kan terlibat dalam arti sebagai pengguna perangkat-perangkat digital ini. Nah kemudian apa itu melek digital melek media. Melek media adalah kemampuan seseorang untuk memahami, memilah dan memilih yang baik dan menerapkan apa yang diserap dari media. Nah, ini digital merupakan bagian daripada media, maka saya akan memaparkan tentang medianya. Jadi media adalah kemampuan di mana orang ketika sudah paham, udah tahu dan bisa memilah, memilih apa itu yang baik, lalu dia bisa menerapkan dari media tersebut. Nah, kemudian arti daripada meliak dari melek digital tersebut itu sebenarnya melek digital itu padanan nama daripada literasi digital. Karena literasi digital itu tergabung dari dua kata, yaitu dari literasi dan digital. Literasi adalah kemampuan untuk menangkap atau memahami satu kata ataupun satu bahasa pengetahuan, literasi. Kemudian digital adalah sebuah media yang berbasis teknologi yang sudah yang sekarang ini sedang berlanjut. Nah, itu jadi melek digital atau literasi digital adalah satu sinonim dari keduanya adalah sebuah sinonim dari kata yang sama. Nah, literasi digital sebagai kecakapan atau pemahaman seseorang menggunakan media digital dan bertanggung jawab untuk memperoleh informasi dan komunikasi. Nah, digital ini ketika orang sudah paham, sudah tahu
dan cakap untuk menggunakan media digital itu. Maka orang yang literate atau orang yang benar-benar paham dengan literasi digital, dia akan dengan hati-hati atau dengan waspada untuk memberikan, men-share ataupun membagikan informasi yang tidak baik, dan akan bijak menggunakan literasi digital itu dengan men-share-share yang bermanfaat atau yang baik. Nah itu. Jadi maksud yang ingin saya sampaikan daripada melek digital itu sebenarnya literasi literasi digital, karena kalau literasi digital mungkin eh, sedikit sedikit rada gimana gitu lah, maka saya mencoba untuk mengangkat supaya lebih enak didengarnya dengan istilah melek digital. Baiklah, apa sih manfaat dari teknologi? Nah, manfaat dari teknologi adalah sumber informasi. Nah, itu udah jelas. Jadi apa-apa pasti nanyanya ke Mbah Google gitu kan. Baik nanya ataupun apa pasti ada di Mbah Google katanya. Tapi memang secara fakta atau faktual bahwasanya informasi memang banyak dapat kita dapatkan informasi tersebut di media, di apa, di jejaring yang sebenarnya bukan hanya bukan hanya Google, tapi di media browser lainnya pun banyak kita bisa dapatkan informasi, baik itu dari jejaring sosial, jejaring media sosial, ataupun media yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah membangun kreativitas, di mana ketika kita membutuhkan satu inovasi ataupun satu ide, maka dengan media digital tersebut sangat membantu sekali untuk membangun kreativitas kita sebagai sumber inspirasi atau sebagai eh, bahan-bahan pengetahuan yang dapat membentuk atau menciptakan sebuah kreativitas. Nah, yang selanjutnya yaitu pemanfaatan teknologi digital sebagai alat komunikasi. Itu sudah pasti. Eh, Komunikasi merupakan media untuk menyambungkan satu pihak ke pihak yang lain atau satu objek ke objek yang lain. Peran peran komunikasi adalah menghubungkan atau menyambungkan. Nah, media-media teknologi digital ini bisa berupa eh, ya termasuk media sosial ataupun telekomunikasi ataupun media-media lainnya. Sudah banyak sekali itu media. Yang selanjutnya adalah pembelajaran jarak jauh. Nah, ini lagi booming-boomingnya work from home dengan ya mungkin karena kondisi COVID-19 ini, maka media ini menjadi trending, menjadi apa, populer untuk digunakan sebagai media pembelajaran. Eh, di kami juga berupaya untuk memberikan suatu pendidikan literasi digital melalui pembelajaran jarak jauh. Ya mungkin dengan hal-hal yang sederhana, mungkin dengan pemberian eh, materi-materi ataupun pembelajaran lewat ya media WhatsApp ataupun yang lainnya. Nah, itu sangat efektif untuk kalangan yang mungkin saat ini yang bisa diterapkan. Dan di lain itu pula ada jejaring sosial. Nah, ini sudah menjamur baik itu Facebook, YouTube, Instagram ataupun yang lainnya, ada Twitter dan lain-lainnya. Nah, itu jadi komunikasi teknologi digital itu banyak. Bisa menyambungkan yang jauh menjadi jauh, bahkan yang dekat pun bisa menjadi jauh katanya, karena mungkin fokus pada gadgetnya masing-masing. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu mendorong pertumbuhan usaha. Nah, di sini ada apa? Jadi seperti misalkan beli lewat online, Tokopedia ataupun media-media yang lainnya, Bukalapak. Nah, itu. Jadi meskipun orang yang tidak punya lapak pun mereka bisa menjual produknya melalui media teknologi ini gitu kan. Jadi dalam artian ya seperti yang saya sebutkan tadi, ada beberapa vendor ataupun media yang memberikan jasa layanan untuk melakukan transaksi. Yang selanjutnya yaitu memperbaiki pelayanan publik. Nah, di sini biasanya instansi-instansi, baik itu layanan-layanan yang eh, berupa online. Jadi misalkan pembuatan KTP pun bisa melalui cek lewat laman
Dukcapilnya ataupun yang lainnya. Nah, ini memperbaiki pelayanan publik dan kita pun bisa melakukan seperti itu. Misalkan kita memiliki satu satuan pendidikan, misalkan punya sekolah dan kita ingin supaya pelayanan publik kita lebih baik dalam artian kita bisa mengecek absensi anak ataupun absensi guru, kemudian memberikan informasi-informasi tentang pengumuman sekolah itu bisa lewat media teknologi ini bisa di-share di media-media. Nah, itu merupakan fungsi daripada teknologi digital. Nah, sekarang saya kembali lagi kepada fokus kepada anak usia dini. Anak usia dini diharapkan ya mungkin yang bisa memainkan peran itu mulai dari usia 2 sampai 6 tahun. Ini saya ambil untuk sampel anak usia dini. Kalau untuk setelah itu ya mungkin udah termasuk anak yang anak anak dan anak dewasa atau orang dewasa. Nah, anak usia 2 dan sampai dengan 6 tahun, anak ini tidak diperkenankan menggunakan internet sendiri. Karena kenapa? Karena anak ini karena anak pada usia ini dia tidak tahu konten-konten apa yang harus dia inikan, yang harus dia dapatkan ataupun harus yang dia hindarkan dan itu harus didampingi. Nah, lalu apa peran orang tua? Nah, peran orang tua adalah menumbuhkan karakter anak sejak dini sebagai pondasi pertahanan terhadap pengaruh lingkungan. Nah, di sini orang tua harus benar-benar memberikan pengarahan tentang karakter, bagaimana dia bisa memilah-memilih daripada pengaruh lingkungan dengan penggunaan gadget tersebut. Yang kemudian mendampingi anak agar mendapatkan pengalaman yang menyenangkan sekaligus memperkuat ikatan emosional antara anak dan orang tua. Nah, di sini ketika kita selaku orang tua mendampingi anak dengan menggunakan gadget ataupun menggunakan media-media yang lainnya, kita bisa lebih dekat gitu. Dalam artian mungkin ketika anak sedang menggunakan gadgetnya dengan misalkan sedang nonton film kartun ataupun apa, nah di sana kita bisa terlibat, kita bisa mendampingi anak-anak kita. Nah, sedang nonton apa sih gitu. Nah, itu akan anak akan merasa eh, dilibatkan, akan merasa diperhatikan. Itu. Yang selanjutnya yaitu memilihkan situs yang mendidik terkait dengan kesiapan sekolah. Misalkan pengenalan huruf, angka, dan pengetahuan dasar. Nah, di sini orang tua dapat mendampingi anak dengan memilih memilih tayangan-tayangan apa saja sih yang cocok ataupun yang layak untuk anak kita atau anak usia dini usia 2 sampai 6 tahun ini. Ini dengan media ini bisa memberikan pemahaman ataupun supaya anak bisa lebih siap untuk jenjang sekolah yang berikutnya. Nah, ini misalkan untuk kesiapan sekolah, pengenalan huruf, angka dan eh, pengetahuan dasar mungkin banyak media-media ataupun seperti YouTube itu kan ada banyak sekali konten-konten tentang materi tentang anak, belajar mewarnai, misalkan cerita-cerita anak ataupun hal-hal yang berbau edukasi tentang anak. Nah, ini. Jadi peran orang tua harus benar-benar mendampingi sang anak memilihkan konten atau situs yang baik serta benar-benar harus mampu menumbuhkan karakter anak untuk supaya dia tidak terpengaruh. Nah, selanjutnya itu kenapa sih anak perlu melek digital? Nah, di sini yang pertama anak mengenali dan membedakan informasi yang baik dan buruk. Pasti anak akan tahu gitu kan. Loh kok ini jelek sih? Loh kok maaf, loh kok ini baik sih? Loh kok ini buruk? Kok beda? Nah, ini di sini informasi anak-anak akan mendapatkan informasi dengan melek digital ini anak akan tahu gitu kan. Oh, yang ini baik ya. Loh, kok yang ini buruk? Nah, ini. Jadi kita arahkan kepada anak-anak kita bahwasanya dengan melek digital itu dengan eh, dengan harapan anak bisa tahu informasi apa-apa saja yang baik dan buruk. Nah, kemudian dapat memilah-milih informasi yang benar, apakah ini benar atau salah. Nah, anak pasti akan tahu. Tahunya dari mana? Pasti.
Orang tua pun harus bisa mendampingi, harus bisa memberitahu, "Nak, ini benar. Oh, Nak, maaf ini tidak baik. Nak, maaf," ataupun apa. Nah, itu orang tua tetap harus mendampingi ataupun harus memberikan pengarahan untuk memilah informasi yang baik dan benar. Dan tidak mudah dan dengan perlunya melek digital, anak tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang buruk dan merusak dirinya. Nah, ketika anak sudah tahu bahwasanya itu buruk dan mungkin kelak pada suatu saat berikutnya ketika anak menemukan hal yang sama, mungkin dia akan menghindari. Oh, ini buruk, ini nggak boleh nih. Nah, seperti itu. Itu melek digital atau literasi digital. Kemudian anak akan mengetahui pemanfaatan media digital. Nah, dengan anak terlibat atau menggunakan media-media atau perangkat digital, maka anak tersebut akan tahu manfaat digital. Oh, ini berarti YouTube untuk nonton video ataupun apa atau misalkan yang lainnya. Nah, kemudian apa saja pengaruh media bagi anak? Yang pertama yaitu sumber belajar, ya seperti itu yang pernah tadi saya paparkan, bahwasanya memberikan pengalaman belajar. Nah, belajar ya seperti misalkan belajar daring lewat media WhatsApp ataupun apa, nah itu sebagai sumber belajar yang dapat pengaruh media. Jadi anak bisa tahu pengaruh apa jadi sumber belajarnya itu misalkan dia ingin tahu apa sih jerapah itu, maka dia akan search atau misalkan akan berselancar dengan menggunakan kata kunci misalkan gajah atau misalkan kebun binatang. Nah, anak akan ketika ada pemahaman ada tampilan seperti itu atau misalkan ada layak film atau misalkan video seperti itu, maka anak akan menambah wawasan ataupun menambah pengalaman belajar. Oh, berarti gajah itu besar ya. Tadi saya lihat di YouTube, ada lihat itu YouTube ataupun apa. Nah, termasuk meningkatkan pengetahuan pula. Kemudian alat komunikasi untuk menjalin pertemanan. Nah, seperti itu. Jadi media pun bisa menjalin pertemanan baik itu yang dikenal ataupun yang tidak dikenal pun bisa menjadi eh, peran dengan media ini. Kemudian alat hiburan pasti ada banyak alat-alat konten-konten hiburan, misalkan menyanyi ataupun video-video yang lucu ataupun apa. Nah, itu sebagai alat hiburan. Kemudian anak dapat mencari informasi yang berbahaya. Nah, ini informasi bahwasanya oh ini berbahaya juga gitu. Mungkin anak tidak tahu bahwasanya apa sih bahayanya api gitu. Nah, ketika anak menonton satu cuplikan atau satu video tentang bahaya api, maka anak akan mendapatkan informasi tentang bahaya api tersebut. Nah, itu sebagai pengetahuan bagi anak. Kemudian anak jadi kurang gerak sehingga berpengaruh pada kesehatan otak, obesitas mata dan lain-lainnya. Nah, ini efek negatif daripada media tersebut adalah anak menjadi kurang gerak karena fokus pada media tersebut. Dan pergerakan mata pun hanya fokus satu gerakan gitu pada satu fokus. Misalkan anak tidak menggunakan gadget atau misalkan dia bermain di luar atau outing, maka dia gerak lirik mata kanan kiri itu gerakannya lebih banyak ketimbang yang menggunakan jadi fokus pada gadget tersebut, sehingga anak berpengaruh pada kesehatan. Nah, kesehatan mata ataupun kesehatan obesitas dan termasuk kesehatan gangguan psikis juga gitu kan, ada beberapa anak yang eh, karena saking inya dengan media gadget, jadi anak sampai tantrum atau gimana lah, jadi anak sangat-sangat ketergantungan dan anak kurang bersosialisasi, ya mungkin karena tidak terlatih untuk eh, bermain di luar ataupun ya karena memang dia lebih suka atau lebih enjoy dengan dunianya sendiri dengan melihat gadget. Nah, seperti itu. Nah, itu sekarang baik buruk pengaruh media sosial. Yang buruknya, maaf maaf ini yang di atas itu baik ya, saya salah ngetik. Maaf maaf maaf. Salah redaksi ini untuk yang atas itu seharusnya redaksinya adalah baik, pengaruh baik media sosial bagi anak. Yang pertama itu menyambung silaturahim dengan keluarga dan teman yang berjauhan, baik itu yang di mana ataupun di mana pasti akan tetap tersambung ataupun tetap berkomunikasi.
kemudian membuka kesempatan untuk berkenalan dengan teman-teman baru. Nah, biasanya kalau kita bermain di media sosial, Facebook ataupun apa, pasti ada teman baru nih, siapa nih? Coba saya add lah, ataupun misalkan saya mau kenalan. Nah, itu. Kemudian menjadi tempat yang menunjukkan kemampuan dan keterampilan diri. Nah, di sini ya misalkan anak mencoba untuk memposting ataupun ya memposting satu konten, misalkan dia sedang menyanyi atau misalkan dia sedang menunjukkan kemampuan apa, kemudian kemampuan dia sedang belajar menyanyi ataupun yang lainnya, dia share ataupun dia bagikan di media sosial. Nah, itu menjadi tempat bahwasanya oh, ini saya bisa nih gitu kan. Ketika itu teman lainnya melihat, nah teman lainnya pun men-share juga ataupun membagikan, memposting. Kemudian membuka peluang usaha, kerjasama dan pihak lain. Pasti, nah ini akan memberikan banyak informasi tentang ya produk-produk yang akan dijual, dan kemudian bisa membuka peluang kerjasama. Kamu bagus, yuk kerjasama aja dengan saya yang marketnya ataupun apa gitu kan. Nah, itu. Jadi ini adalah pengaruh baik daripada media sosial. Kemudian yang buruknya yaitu anak dapat diganggu dengan orang lain secara kasar, dihina atau diancam. Nah, ini gangguan psikis ya, seperti membuli ataupun ya seperti bully ataupun ya seperti itu, bahwasanya anak eh, ketika anak men-share apa gitu kan, kemudian temannya memberikan komen yang negatif, maka itu akan menjadi sebuah inian psikis bagi anak tersebut. Oh, ini sudah menghina ataupun ancaman. Nah, itu akan menjadi sebuah gangguan psikis bagi anak tersebut. Yang selanjutnya yaitu anak dapat dibujuk oleh temannya sendiri maupun orang lain untuk melakukan perbuatan seksual yang tidak pantas. Nah, ini ya, perlu hati-hati dengan pengaruh buruk media sosial ini. Karena kenapa? Anak kan tidak tahu apakah itu baik ataupun buruk. Nah, ketika anak dikasih informasi yang eh, tidak baik, maka anak akan mengikutinya gitu kan. Karena ya anak belum tahu apakah itu, ya padu ikut-ikut saja. Nah, seperti itu. Maka perlu pendampingan. Dan selanjutnya yaitu anak dapat menjadi sasaran korban kejahatan seksual. Nah, ini contohnya misalkan kejahatan seperti apa? Ya, misalkan anak sedang chat ataupun misalkan ada oknum ataupun orang dewasa berusaha untuk mengechat ke anak tersebut, misalkan lewat ya berbasis apa, teleconference atau video call. Kemudian anak dewasa itu membuka hal-hal yang tidak etis atau misalkan yang berbau pornografi atau porno aksi. Nah, itu anak akan menjadi korban meskipun tidak secara langsung. Atau misalkan berikutnya, misalkan yuk ketemuan. Nah, ketika itu ketika ada anak orang dewasa melihat anak kecil sedang membaikan gadget, kemudian oleh orang dewasa itu diberitahu tentang konten-konten yang berbau pornografi, maka anak tersebut akan menjadi korban kejahatan seksual juga gitu. Nah, ini yang berlaku di dunia digital. Kemudian anak menjadi target kejahatan. Nah ini contohnya apa? Misalkan ada banyak kasus yang terjadi gitu ketika anak kecil menjadi korban penculikan atau misalkan korban perampokan ataupun yang lainnya gitu. Karena ya makanya berhati-hatilah dalam menggunakan media sosial, termasuk menyimpan identitas pribadi ataupun jumlah anak, nama anak. Nah, alangkah baiknya ya ada informasi bahwasanya ketika kita memposting ataupun membagikan konten tentang anak, maka muka anak itu harus ditutup karena untuk melindungi, karena itu kan bagian daripada privasi anak. Nah, oke, mendampingi anak menggunakan media elektronik dan digital. Yang pertama, ketika yang pertama adalah pilih antara acara TV yang mendidik dan sesuai dengan usianya. Nah, ini eh, orang tua harus benar-benar mendampingi anak dan kapan anak bisa menonton TV. Karena kan tidak semuanya, misalkan anak-anak kecil sedang asik nontonnya drakor kan, aduh ya nggak paham juga gitu. Kemudian anak-anak ikut gaya-gaya stylenya gitu. Nah, itu orang tua harus menegur. Nah, alangkah baiknya untuk mendampingi anak tersebut, carilah pilihan acara-acara TV yang baik, misalkan kartun yang mendidik ataupun lain-lainnya, dan sesuaikan dengan waktu jam tayangnya. Kemudian dampingi anak saat acara berlangsung dan diskusikan apa yang ditonton.
Nah, ajaklah diskusi. Bahasa, nah sedang nonton apa sih gitu kan? Oh gini ya. Nah, kasih peluang anak untuk mengeksplor atau mendiskusikan. Kemudian yang selanjutnya adalah diskusi bisa berupa mencari tahu pemahaman yang disukainya dan hal yang patut dan ditiru atau tidak. Nah, misalkan anak sedang menonton film kartun, misalkan ya saya maaf saya menyebutkan sebuah produk atau misalkan satu ini misalkan Nusarara gitu. Nah, cari tahu ada yang suka nonton Nusarara ya? Nah, ini bagus nih gitu kan. Kalau mau makan harus cuci tangan. Tangannya harus kalau makan tangannya yang kanan. Kalau makan jangan ditiup atau yang segala rupa. Nah, itu. Jadi kasih arahan, buka ruang diskusi kepada anak bahwasanya menonton yang baik dan tiru yang baik. Dan kalau ada yang tidak baik, ya jangan ditiru ya, nah itu tidak baik. Nah, yang selanjutnya adalah kesepakatan waktu menggunakan media elektronik digital selama 2 jam. Nah, kasih batasan waktu, kasih komitmen bersama. Nah, kalau adik mau menggunakan HP atau gadget, silakan Bapak atau Bunda kasih, tapi jangan lama-lama ya gitu kan. Atau ya cukup kasih waktu berapa eh, eh, kasih waktu 2 jam ataupun setelah itu maaf tidak ada toleransi. Nah, itu harus ada ketegasan dari orang tua untuk memberikan penegasan. Beri penjelasan pada anak ketika sengaja atau tidak sengaja melihat informasi yang tidak baik. Nah, itu yang sudah saya paparkan tadi, berikan penjelasan. Kemudian bagaimana cara mendampingi anak media, yaitu membantu anak mengenali informasi yang dilihat. Nah, kemudian anak mencari sumber informasi yang tepat dan memberikan kesempatan anak menceritakan informasi. Nah, di sini yang tadi pernah yang sudah saya paparkan pula bahwasanya cara-cara mendampingi anak, silakan kita memberikan peluang anak untuk mengeksplor dirinya, mencari apa yang dia sukai, informasi apa ataupun tayangan-tayangan apa yang dia sukai. Tapi kita harus memantau, kemudian beri kesempatan. Nah, tadi nonton apa? Kira-kira apa sih gitu dari cerita itu gitu kan? Supaya anak bisa punya tanggung jawab. Oh, tadi saya nonton ini, Bun, atau ini, Pak, gitu kan gini gini gini. Nah, supaya anak juga tahu, paham apa yang dia tonton. Dampingi anak untuk memilah-milih yang baik. Nah, terlibat dalam akun media sosial pula. Jadi supaya kita dapat memantau apa saja sih yang anak lakukan. Orang tua harus terus belajar. Nah, ini orang tua jangan sampai gaptek ataupun ya lemah dalam apa penguasaan media gitu. Kita kita misalkan anak sudah melek digital sedangkan orang tuanya masih gagap, wah ini sangat ironis gitu kan, sangat disayangkan. Ya harus keseimbangan. Jadi kita sebagai orang tua pun harus tahu ataupun bagaimana sih cara mendapatkan informasi atau penggunaan tentang gadget itu supaya jangan sampai kita karena kita tidak tahu jadi kita melos atau kan membiarkan anak ya dengan sendirinya memain digital bermain gadgetnya. Kemudian membuat kesepakatan bersama. Nah, itu antara ayah dan ibu harus bisa memberikan kesepakatan. Nah, di sini ada tips berbicara tentang anak. Bicara santai sebagai teman dan tidak menghakimi. Nah, tadi belajar apa sih? Yuk, jadi intinya kita beri kesempatan kepada anak kita untuk eh, menyampaikan apa yang dia dapat informasi dari media tersebut dan kita harus mau mendengarkan apa yang disampaikan meskipun hal itu tidak bisa dibicarakan. Nah, kita bicara santai, mengungkapkan pendapat dan perasaan orang tua dengan baik. Beri kesempatan anak untuk mengungkapkan pendapat yang baik, perasaan ketika dia melihat sesuatu yang tidak baik. Nah, kita harus ya tetap bijak untuk memberikan pendampingan anak supaya anak lebih melek kepada digital. Oke, mungkin seperti itu saja pemaparan dari saya. Eh, Mungkin untuk selanjutnya barangkali ada yang mau didiskusikan. Ayo kita diskusi bareng-bareng dan sebelum saya ini kan ya saya mohon maaf barangkali ada banyak hal-hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada moderator yaitu Bunda Titi untuk sesi tanya jawabnya kepada Bunda Titi saya persilahkan.
Terima kasih. Ya, siap, siap. Ya, siap. Oke, siap. Terima kasih kepada Bapak Wawan Ridwan Syah. Ini mentor kita nih. Super. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Baik, ini yang dipertanyakan oleh Bapak Wawan yaitu tentang dimulai dari usia berapakah anak usia dini. Ya, yang untuk anak pengenalan literasi digital atau melek digital itu dimulai dari anak usia 2 tahun sampai 6 tahun. Ini skup atau skala anak usia dini. Itu dari mulai 2 tahun. Karena kenapa? Anak usia 2 tahun meskipun anak itu tidak paham tentang teks, tidak bisa membaca apakah ini open call ataupun ya bahasa-bahasa tulisan, tapi anak usia 2 tahun ya itu tergantung pada perkembangan. Misalkan anaknya usia tahun itu perkembangannya hebat, dia akan paham dengan simbol-simbol yang ada pada gadget tersebut. Misalkan di HP ada gambar simbol yang merah terus ada segitiganya itu YouTube. Ketika anak sudah terbiasa melihat orang tuanya membuka icon atau simbol YouTube itu, ketika diklik kemudian tampil video, maka anak itu sudah bisa mengaplikasikan ataupun menggunakan ataupun berperan sebagai pelaku daripada melek digital tersebut. Nah, adapun positif dan negatif tergantung pada orang tua yang mendampinginya. Nah, kita memang harus benar-benar ekstra intens untuk mendampingi anak dalam literasi digital ini gitu. Ya harus ada pendampingan yang benar-benar ekstra. Jadi jangan sampai dengan adanya alat atau perangkat digital tersebut, baik itu HP ataupun laptop ataupun yang lain, itu hanya untuk membuat anak tenang dalam artian, oh maneh mah gandeng bae tah HP. Nah, jangan seperti itu gitu. Kita berikan, bolehlah kita sesekali memberikan gadget itu, hanya saja sekalipun kita harus memantau meskipun itu anak usia 2 tahun atau eh, ya sampai ya anak usia dini lah seperti itu. Jadi intinya dimulainya itu dari anak 2 tahun itu sudah tahu atau sudah mengenal HP itu sudah merupakan daripada perangkat digital tersebut. Nah, adapun cara pengoperasiannya ataupun cara menggunakannya itu pasti bertahap, meskipun melalui melihat ataupun melalui ya mungkin orang tuanya yang suka memperlihatkan nih, nah YouTube nih bagus nih lagu-lagu anak ataupun apa. Nah, ketika anak sudah terbiasa, karena anak meskipun tidak bisa membaca redaksi ataupun tidak bisa menulis kata ataupun huruf, cukup dengan simbol yang dia tahu gitu kan. Oh, berarti kalau yang merah kotak ini YouTube berarti untuk menonton TV. Nah, ketika ada warna hijau, bulat hijau, simbol hijau, terus ada handphonenya berarti WA. Misalkan ada panggilan masuk, ketika anak sudah terbiasa dengan HP tuh, ketika sudah dikasih tahu, nah kalau ada yang kayak gini berarti itu panggilan masuk, ada suara ini atau ada musik ini berarti itu merupakan ada panggilan masuk, pencet ya. Nah, itu anak sudah terlibat gitu, sudah bisa lah dengan sudah melek digital gitu, artinya ya sudah literate gitu ya, memang sudah paham dengan istilah digital tersebut. Ya, mungkin dari saya seperti itu, Pak. Jadi, ketika yang ditanyakan anak usia berapa, boleh dikenalkan ya kurang lebihnya mungkin 2 tahun. Nah, 2 tahun itu lihat perkembangan anak sih, Pak. Misalkan anaknya berkembang sangat baik, artinya tangkas, dia sekali dikasih tahu informasi, nah, ini simbol YouTube, klik buat nonton TV. Ketika anak sudah dikasih tahu sekali dia paham, ya berarti dia sudah cakap. Tapi misalkan anak yang mungkin sedikit lambat ataupun apa ya mungkin ya beda lagi mungkin tapi dengan pembiasaan atau dengan kebiasaan pasti anak juga akan tahu gitu kan. Seperti itu Bapak. Ya kepada Bunda Titi silahkan barangkali ada yang lainnya mungkin.
Iya, iya. Silakan barangkali ada yang ya tidak hanya bertanya, yang mungkin sharing-sharing, mungkin punya pendapat ataupun pengalaman lain tentang melek digital gitu. Ya karena mungkin kita skupnya di dunia pendidikan, selain itu ya kita juga kan pendidik, maka ya kita mungkin ya tahulah sedikit-sedikit gitu kan anak seperti apa nih gitu. Jadi sebenarnya mah kalau saya menggunakan istilah literasi digital mungkin terlalu heboh dan orang mungkin, aduh ini gimana gitu, makanya melek digital seperti itu. Ya mungkin yang lain bisa sharing-sharing atau bisa berbagi ilmu mungkin silakan. Ya, mungkin Bu Cucu atau iya iya. Iya, iya. Betul betul betul. Betul. Ya, ya. Oh, silakan. Silakan. Iya. Mm, betul betul siap. Ya, siap. Oke, terima kasih Bunda Cicu atas pertanyaannya. Mungkin ini lebih kepada pola asuh ya, pola asuh orang tua kepada anaknya eh, tentang penggunaan gadget tersebut. Nah, ini yang seperti yang saya paparkan tadi bahwasanya orang tua harus memberikan kesepakatan, komitmen dengan anak-anak gitu bahwasanya adik ataupun nak silakan Bunda kasih HP tapi dengan catatan waktunya sebentar saja ya. Kalau sudah waktunya sudah ditentukan, misalkan dikasih waktu cuma sejam atau misalkan 5 menit ataupun berapa menit gitu, orang tuh harus tega dan harus benar-benar mengambil sikap tegas gitu. Karena kalau dibiarkan terus maka anak akan jadi kecanduan. Nah, itu yang akan menjadi bahaya. Sehingga misalkan anak harus tantrum, harus ke psikologi, ke psikiater. Nah, itu mungkin sudah sangat-sangat parah gitu kan. Sudah sangat fatal artinya. Nah, adapun misalkan anak yang sudah memang kecanduan sampai tantrum ataupun apa, nah itu ketika misalkan harus berkonsultasi kepada ahli psikiater yang memang benar-benar paham tentang perkembangan dan pertumbuhan anak usia dini ataupun anak tersebut, yaitu lebih baik untuk penanganan ataupun untuk sebagai terapi anak tersebut supaya anak tidak lagi kecanduan. Nah, adapun misalkan anak sudah benar-benar kecanduan gadget ataupun memang sudah tantrum atau memang sudah susah untuk di apa dihentikan atau misalkan dilarang, maka orang tua harus pintar-pintar jadi memberikan tips ataupun trik supaya anak tidak bermain gadget. Contohnya misalkan satu waktu anak sedang asik bermain gadget, nah coba kita kasih misalkan eh, jadi permainan atau misalkan kita ajak kemana, Neng ataupun Nak, yuk kita jalan-jalan yuk kemana gitu kan, naik sepeda asik loh gitu kan.
Nah, itu untuk mengalihkan perhatian ataupun pemusatan anak dari gadget tersebut. Jadi ajak kegiatan-kegiatan yang bersifat untuk menjauhkan dia dari gadget tersebut. Memang sangat susah, tapi itu harus memang benar-benar dicoba dan harus benar-benar diterapkan. Karena anak usia dini, ketika anak karena pengaruhnya sangat-sangat berbahaya bagi anak, baik itu secara psikis atau fisik gitu kan. Misalkan fisik, misalkan anak jadi obesitas karena kurang gerak, jadi makan lep 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 lep, lep gitu kan. Dia makan padahal dia sudah banyak, tapi dia ngerasa nggak kenyang karena fokusnya ke yang lain. Maka apa, makanan segala makan masuk gitu kan. Jadi segala lep lah gitu. Jadi, nah seperti itu. Jadi bahayanya ketika anak memang terlalu fokus pada gadget. Berbeda dengan anak yang biasa bermain di luar, ketika disuapin susah, mah kenyang, padahal baru dua suap. Nah itu. Jadi berbeda. Kenapa efek gadget itu sangat berbahaya sehingga obesitas, kemudian kerusakan mata pasti karena sinar radiasi dari HP itu atau gadget tersebut memang sangat berbahaya. Kemudian suara ketika anak terlalu dekat dengan gadget, memengkak dengan berapa kilohertz apa dengan berapa radiasi suaranya itu bisa memengkak, jadi anak juga bisa jadi gangguan pendengaran atau yang lainnya. Itu ya, seperti itu Bu Cucu, dari saya. Ya, siap. Ya. Ya kalau lama-lamanya sih paling mentoknya mah ya tadi yang sudah saya paparkan itu kisaran 2 jam. Kadang anak juga kalau sedang suntuk itu 2 jam itu tidak akan puas. Tidak akan puas karena kenapa? Karena lihat daripada tayangan tersebut. Misalkan saat nonton satu di YouTube, satu tayangan itu misalkan berdurasi 30 menit. Selagi video itu nggak berhenti, maka anak akan tetap fokus. Belum lagi nanti nyambung kepada video yang lainnya pada tayangan-tayangan berikutnya. Nah, itu memakan waktu 2 jam pun itu tidak akan terasa. Nah, seperti itu. Jadi batasan waktunya ya paling banyaknya itu ya 2 jam gitu kan. Misalkan 1 jam juga ya kalau bisa gitu kan. Cuman misalkan anak sudah sulit-sulit ya mungkin kisaran 2 jam kurang lebih seperti itu. Nah, ada waktu-waktu yang tidak diperkenankan untuk mengakses gadget baik untuk orang tua ataupun anak-anak, yaitu pukul 6 maghrib, ya pukul maghrib lah sampai jam 8 malam. Itu ada istilah 16 16 18 atau apa ya, saya lupa lagi tuh. Yaitu waktu-waktu itu quality time buat anak bersama orang tuanya. Seperti itu. Untuk saat-saat anak memberikan apa, jadi diberikan waktu peluang untuk diberikan HP, ya mungkin ketika anak senggang atau misalkan ketika anak memang sedang suntuk, ya mungkin kita kasih sesekali, tapi ya jangan terlalu durasinya jangan terlalu lama seperti itu. Ya, seperti itu Bunda Cicu. Ya, terima kasih Bu. Oke, mungkin saya pikir mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin saya akan eh, closing statement dalam sesi ketiga ini tentang literasi digital. Yaitu ada satu pesan yang sangat-sangat yang harus kita pahami bersama, bahwasanya melalui literasi digital ini atau melek digital ini, dengan harapan bahwasanya orang tua mampu memberikan pendampingan, pengasuhan, pendidikan kepada anak secara di masa-masa golden age ini.
Jangan sampai membiarkan anak sehingga anak lepas kontrol. Dia akan karena anak sangat di masa-masa golden age ini anak sangat mudah menyerap informasi apapun itu dan anak akan sangat-sangat mengingatnya sampai kapanpun itu. Dengan apa pada intinya bahwasanya berikanlah pengasuhan, pendidikan, pendampingan yang baik terhadap anak kita anak kita untuk dalam media melek digital ini. Ya, seperti itu. Silahkan kepada Bunda, mungkin closingnya seperti itu. Ya, siapun. Betul. Mhm. Siap. Ya, siap. Boleh. Ya, siap. Ya, terima kasih, terima kasih. Siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik.